Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Fareski Kurniawan, nomor BP 2010513010. Saya akan mencoba mempresentasikan materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 yang berjudul Household Behavior. Peranan rumah tangga dalam ekonomi. Pertama, supply of labor. Kedua, consumer atau konsumen. Dan ketiga, demand of money yang mempengaruhi pasar uang. Asumsi household dalam perekonomian. Pertama, household hidup dalam life infinitely, yang implikasi hidup tak hingga. Yang ini adalah rumah tangga menjadi fungsi yang intertemporal. Yang kedua, maximizing utility. Dan ketiga, individu yang rasional. Dalam hal ini, membentuk sebuah fungsi utilitas menjadi present value dari konsumsi sekarang dan masa datang. Dengan fungsi max mu sama dengan sigma t sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, buka kurung 1/1 tambah rho pangkat t kali mu ct, di mana rho sama dengan rate of preference, karena household yang rasional yang bisa mendapatkan barang yang lebih banyak dan kepuasannya menjadi semakin tinggi. Semakin tinggi rate of preference mencerminkan konsumen tidak sabar dalam mengkonsumsi. Rho meningkat, maka menyebabkan mu in the future menurun. Semakin tinggi rate of preference, semakin turun utilitas di masa depan. Mu aksen besar dari 0 itu merupakan positif marginal utility, dan mu double aksen kecil dari 0 itu merupakan diminishing. Berikut adalah kurva dari fungsi preference, di mana P semakin tinggi nilai P, maka mu in the future akan menurun. Jika hasrat mengkonsumsi sekarang tinggi, maka barang yang dikonsumsi sekarang lebih banyak daripada di masa datang, karena utilitas bersifat monotonik, yakni semakin banyak barang semakin tinggi utilitas atau sebaliknya, sehingga barang yang dikonsumsi di masa depan sedikit dan utilitasnya rendah. Namun, household memiliki fungsi kendala, yaitu wealth, di mana wealth terbagi atas dua. Pertama, uang yang berasal dari upah atau wage yang biasanya digunakan untuk konsumsi, dan yang kedua adalah aset produktif seperti deposito, saham, dan sebagainya, yang dimana biasanya digunakan untuk investasi. Dari kendala tersebut terbentuklah fungsi CT tambah buka kurung CT tambah 1 kurang AT tutup kurung W sama dengan WAT tambah RAT, dengan keterangan mu adalah utility, CT adalah tingkat konsumsi pada periode T, Rho adalah rate of preference, W adalah upah, A adalah non-human capital, AT tambah 1 adalah aset tahun depan, AT adalah aset sekarang, AT tambah 1 kurang AT yaitu perubahan aset atau investasi, sehingga dapat kita asumsikan I sama dengan S. WT yaitu upah sekarang, RAT yaitu pendapatan bunga dari aset. FOC dmu per DAT sama dengan 0, yang artinya turunan terhadap
AT karena WT diasumsikan bersifat eksogen yang ditentukan oleh demand dan supply di pasar tenaga kerja. Artinya, yang dapat diubah-ubah adalah nilai AT. Fungsi diturunkan terhadap AT pada periode T dan T-1. Itu sama dengan 1/1 tambah rho pangkat T kali mu CT kali R tambah 1, yang dimana itu periode T. Lalu kita tambahkan 1/1 tambah rho pangkat T min 1 kali mu CT kali min 1, yang merupakan periode tahun lalu atau T min 1. Dengan fungsi CT min 1 sama dengan RAT min 1 tambah WT min 1 kurang AT dikurang AT min 1. Fungsi dari 1/1 tambah rho pangkat T dikali mu CT lalu dikali R tambah 1 sama dengan 1/1 tambah rho T min 1 dikali mu aksen CT min 1 kita dikalikan dengan 1 tambah rho pangkat T, di mana hasilnya mu aksen CT kali R tambah 1 yang merupakan marginal cost consumption pada periode sekarang sama dengan 1 tambah rho kali mu aksen CT min 1 yang merupakan marginal cost of consumption pada periode lalu. Household tidak dapat memaksimumkan utility-nya jika marginal benefit of consumption pada periode lalu sama dengan marginal cost of consumption pada periode sekarang. Mu aksen CT per mu aksen CT min 1 sama dengan 1 tambah rho per 1 tambah R, yang dimana marginal benefit bisa sama jika R sama dengan rho, namun bisa juga berbeda karena rate of preference consuming yang berbeda, yaitu preferensi lebih suka konsumsi sekarang daripada masa datang. Jika terjadi kenaikan suku bunga, cenderung untuk menabung atau pindah ke aset sehingga mengurangi konsumsi sekarang. Yang menjadi mu aksen CT kecil dari mu aksen CT min 1. Jika R naik, maka 1 tambah rho per 1 tambah R menurun. Contohnya mu aksen C sama dengan ln C, di mana mu double aksen C sama dengan 1 per C. Lalu kita substitusikan 1 per CT kali 1 tambah R sama dengan 1 tambah rho kali dengan 1 CT min 1. CT sama dengan buka kurung 1 tambah R per 1 tambah rho kali dengan CT min 1. CT kurang CT min 1 sama dengan 1 tambah R per 1 tambah rho dikalikan dengan dikalikan dengan CT min 1, kita tutup kurung, lalu kita kurangi CT min 1. CT kurang min 1 sama dengan
1 tambah R per 1 tambah Rho dikurang 1, lalu kita kurangi dengan CT min 1 sama dengan 1 tambah R kurang 1 kurang Rho per 1 tambah Rho kurang dengan CT. Dengan hasil akhir R kurang Rho per 1 tambah Rho kali dengan CT min 1 yang merupakan permanent income hypothesis. Permanent income hypothesis pertama kali dijelaskan oleh Friedman. Idenya sederhana, yakni seorang melakukan konsumsi berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai pendapatan normal atau permanen. Seseorang akan menjaga standar hidupnya meskipun pendapatan naik turun dari waktu ke waktu. Akibat naik turunnya pendapatan yang juga termasuk dengan kekayaan, yang sementara berpengaruh kecil pada C-nya. Dengan kata lain, permanent income hypothesis menjelaskan konsumsi seseorang lebih dipengaruhi oleh gaji atau pendapatan yang permanen tiap bulannya daripada dipengaruhi oleh bunga atau R. Kenaikan pendapatan bunga hanya mempengaruhi sedikit konsumsi. Friedman melakukan modifikasi terhadap model di mana wealth tidak hanya pada non-human capital tetapi juga ada di human capital. Misal seperti gamma sama dengan 2 tambah R tambah 1 tambah R per beta tambah kurang akar dari 2 tambah R tambah 1 tambah R per beta kali 2 kurang 4 kali 1 tambah R per 2, di mana gamma 1 besar dari 0 dan gamma 2 kecil dari 0. Weight settingnya yaitu WT tambah 1 per W bar T tambah 1 sama dengan gamma WT kurang W bar T. Dengan kita gunakan dengan manipulasi matematika yaitu W tambah 1 kurang WT sama dengan gamma buka kurung WT kurang W bar T tutup kurung ditambah W bar T tambah 1 dikurang WT ditambah W bar T dikurang WT sama dengan W bar T tambah 1 kurang WT tutup kurung tambah 1 kurang gamma tutup kurung W bar T kurang WT tutup kurung. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan jangkanya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.